dari Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Teks laporan percobaan beserta dengan strukturnya. Untuk mengetahui pengertian teks laporan percobaan, kita juga harus tahu apa itu laporan dan apa itu percobaan. Kita bahas satu persatu ya. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka akan membentuk pengertian dari teks laporan percobaan. Apa itu pengertian dari teks laporan percobaan? Ya, teks laporan percobaan ialah bentuk teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Teks laporan percobaan mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, objektif. Objektif artinya, di dalam teks laporan percobaan menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan hipotesis, apa yang harus kita lakukan? Sampaikan saja apa adanya sesuai dengan hasil percobaan yang telah dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan buah stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada buah stroberi. Tapi ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dengan dugaan awal. Nah, jika hipotesis tidak sesuai dengan hasilnya, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kriteria kedua, teks laporan percobaan bersifat fakta. Mengapa teks laporan percobaan dikatakan fakta? Jelas, karena semua informasi di dalam teks laporan percobaan berasal dari percobaan atau penelitian, sehingga semua data atau informasi di dalam teks harus bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Kriteria yang ketiga yaitu lengkap. Artinya, kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan tentunya bisa bermanfaat. Sama seperti teks-teks yang lain, untuk menyusun teks laporan percobaan, kita perlu memperhatikan strukturnya. Ada 6 struktur di dalam teks laporan percobaan, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Perhatikan penjelasan berikut. Struktur teks laporan percobaan yang pertama yaitu judul. Judul disebut dengan kepala karangan. Untuk membuat judul, kalian harus memperhatikan 3 kriteria judul berikut. 1. Singkat dan padat. 2. Menarik perhatian. Dan yang ketiga, menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan apa yang akan kita uraikan dalam teks tersebut. Perhatikan contoh judul berikut. Percobaan membuat kotak tisu dari koran bekas. Dengan membaca judul tersebut, kita sebagai pembaca bisa langsung menerka-nerka bahwa nantinya teks tersebut akan memberitahu kita tentang cara membuat kotak tisu dari koran bekas. Struktur yang kedua yaitu tujuan. Bagian ini berisi uraian tujuan yang akan dicapai dari percobaan yang dilakukan. Contohnya,
Tempat tisu merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menaruh tisu. Tempat tisu memiliki bermacam-macam bentuk sesuai dengan kreasi yang membuatnya, seperti memanfaatkan barang bekas, yaitu koran. Struktur yang ketiga adalah alat dan bahan. Pada bagian ini, penulis harus menyebutkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan. Kita sebagai peneliti sekaligus sebagai penulis juga harus bisa membedakan mana yang alat dan mana yang bahan. Contohnya, koran bekas atau majalah bekas, lakban, dan lem kertas termasuk ke dalam bahan. Gunting dan cutter termasuk ke dalam alat. Struktur yang keempat adalah langkah kerja. Bagian langkah kerja berisi tentang proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan. Bagian langkah kerja ini harus ditulis secara berurutan dari proses awal hingga proses akhir. Struktur yang kelima yaitu hasil pengamatan. Pada bagian ini berisi tentang sesuatu yang diperoleh dari proses percobaan. Contohnya, kotak tisu dengan menggunakan bahan koran bekas sudah jadi dan dapat digunakan. Kamu dapat meletakkan kotak tersebut di tempat yang kamu inginkan, asal jangan di tempat yang berair. Struktur yang keenam yaitu kesimpulan. Bagian simpulan merupakan bagian akhir dalam teks laporan percobaan yang berisi ringkasan singkat dari semua hasil rangkaian percobaan. Contohnya, membuat kotak tisu dengan koran bekas tidaklah sulit, namun kamu harus sabar dalam proses pengerjaannya agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan kotak tisu ini juga cukup murah. Itu tadi materi kita tentang struktur teks laporan percobaan. Bisakah kalian membedakannya? Jika bisa, silakan kalian jawab soal-soal berikut ini. Tentang teks laporan percobaan beserta dengan strukturnya. Semoga kalian semua memahaminya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.